Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Nah, adik-adik sekalian, karena ini adalah merupakan pertemuan pertama dalam pelajaran bahasa Arab kita, maka materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang taksimul kalimat. Taksimul kalimat. Taksimul kalimat. Pembagian kata. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kelas kata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan parts of speech. Nah, mari kita lanjut adik-adik sekalian yang saya hormati. Taksimul kalimat atau pembagian kata. Nah, di dalam bahasa Arab kelas kata itu atau pembagian kata itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah al-ismu, kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, kata kerja. Dan yang terakhir itu adalah al-harfu, huruf. Nah, inilah 3 jenis atau 3 macam kata atau kelompok kata di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama atau bagian yang pertama yaitu al-ismu. Isim kata benda. Nah, apa itu isim atau apa itu kata benda di dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, al-ismu atau kata benda itu dimaknai dengan al-ismu huwallazi yadullu ala syai'in aqilin wa ghairi aqil. Al-ismu huwallazi yadullu ala syai'in aqilin wa ghairi aqil. Jadi kata benda itu adalah sesuatu yang menunjuk kepada yang berakal dan tidak berakal. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu salah satu jenis pembagiannya itu dilihat dari apakah bendanya itu berakal ataukah tidak berakal. Jadi ismun huwallazi yadullu ala syai'in aqilin wa ghairi aqil. Sesuatu yang menunjuk pada yang berakal dan tidak berakal. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada contoh-contoh kata benda yang berakal dan tidak berakal. Al-aqil, yang berakal, wa ghairu aqil, dan yang tidak berakal. Yang berakal atau kata benda, contoh kata benda yang berakal yaitu al-jaddu, 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 kakek.
Kemudian yang kedua al-jaddatu. Al-jaddatu. Al-jaddatu nenek. Yang ketiga al-abu. Al-abu. Al-abu bapak. Al-ummu. Al-ummu. Al-ummu ibu. Al-ibnu. Al-ibnu. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ibnatu. Al-ibnatu. Al-ibnatu anak perempuan. Nah, adik-adik sekalian, inilah beberapa contoh terkait dengan kata benda yang berakal dalam bahasa Arab. Dan tentu masih sangat banyak contoh-contoh lain yang adik-adik bisa temukan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kata benda yang tidak berakal. Apa contoh kata benda yang tidak berakal? Al-ghurfatu. 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 Kamar. Al-baitu. 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 Rumah. Al-kursiyu. 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 Kursi. Al-maktabu. 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 Meja. Al-jidaru. 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 Dinding. Al-madrasatu. 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 Sekolah. Sekali lagi saya katakan kepada adik-adik sekalian bahwa contoh-contoh kata benda yang berakal dan yang tidak berakal itu sungguh begitu banyak yang sering kita temukan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan adik-adik bisa kembangkan itu, bisa mencari lebih banyak lagi contoh-contoh terkait dengan ini di luar jam pembelajaran kita. Adik-adik bisa mengerti kan? Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu al-fi'lu. 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 Kata kerja. Nah, apa itu al-fi'lu? Apa itu fi'il? Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa al-fi'lu huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi waqtin muayyanin. Al-fi'lu huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi waqtin muayyanin. Jadi kata kerja itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada kejadian sesuatu pada waktu tertentu. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Arab terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, itulah fi'il dalam bahasa Arab, definisi dasarnya. Nah, di dalam bahasa Arab kita mengenal pembagian atau macam-macam fi'il atau macam-macam kata kerja. Anwa'ul fi'li. Anwa'ul fi'li. Anwa'ul fi'li. Macam-macam fi'il.
Di dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata kerja, yaitu al-fi'lul madhiyu, fi'il madhi, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari, dan al-fi'lul amri, kata kerja perintah. Jadi dalam bahasa Arab kita mengenal istilah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Sebenarnya ini ada pembahasan khusus terkait dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya memberikan gambaran umum saja dulu terkait dengan materi-materi dasar, yaitu tentang jenis kalimat. Tapi meskipun demikian, saya tetap ingin memberikan sedikit gambaran umum tentang apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, dan apa itu fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah suatu kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Atau fi'il madhi itu digunakan apabila sesuatu itu dilakukan atau terjadi pada masa lampau, tidak terjadi lagi sekarang. Cuma yang harus diingat bahwa ketika kita berbicara tentang masa lampau, maka tidak harus kemarin, tadi malam, tadi pagi, tahun lalu, bulan lalu, tidak harus itu. Fi'il madhi atau masa lampau itu di dalam bahasa Arab, demikian juga di dalam bahasa Inggris, karena kebetulan saya juga sering mengajar bahasa Inggris, itu dikatakan bahwa masa lampau itu adalah sesuatu yang tidak lagi dikerjakan sekarang. Misalnya 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu kita mengerjakan sesuatu, tetapi sekarang tidak lagi kita kerjakan. Maka itu termasuk kategori lampau. Jadi misalnya saya membuka HP 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, maka kita gunakan fi'il madhi. Kenapa tidak kita lakukan lagi aktivitas buka HP? Nah, itu gambaran umum. Nanti kita bahas pada materi khusus terkait dengan ini. Kemudian fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah fi'il atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan sekarang atau yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ini semacam gabungan antara simple present dan simple future kalau dalam bahasa Inggris. Bisa untuk sesuatu yang terjadi sekarang atau bisa untuk sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa fi'il madhi ini bermakna akan datang dan sekarang? Itu nanti ada tanda-tandanya yang bisa menghantar kita untuk memahami, oh ini sekarang dan ini nanti akan datang. Tapi itu nanti kita bahas lebih jauh pada pembahasan khusus terkait dengan fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah imperative sentence, kalimat perintah, maka dalam bahasa Arab kita mengenal dengan al-fi'lul amri, kata kerja, bukan lagi kalimat, kata kerja. Meskipun maknanya pada dasarnya sama. Jadi masing-masing menyatakan perintah. Mari kita coba perhatikan contohnya. Misalnya kata zahaba. Zahaba telah pergi. Artinya dia sudah pergi. Yadhabu akan pergi atau sedang pergi. Idhab, pergilah. Idhab, pergilah. Ingat amar itu dia majzum di jazam. Idhab. Meskipun kalau di sini tanda jazamnya adalah sukun. Zahaba, zahaba, zahaba telah pergi. Yadhabu, yadhabu, yadhabu akan pergi. Idhab, 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 pergilah. Kataba, kataba, kataba telah menulis. Yaktubu, yaktubu, yaktubu akan menulis. Uktub, 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 tulislah. Jalasa, jalasa, jalasa telah duduk. Yajlisu, yajlisu,
yajlisu, sedang duduk atau akan duduk, ijlis, 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 duduklah. Fataha, 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 telah membuka. Yaftahu, 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 akan membuka. Iftah, 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 bukalah. Jadi ini perintah. Bukalah, bukalah pintu. Iftahul baba, iftahul bab. Silahkan duduk. Ijlis alal kursi, silahkan duduk di kursi. Nah, itu contoh-contoh kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian atau adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk pada materi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu al-harfu, huruf. Huruf itu di dalam bahasa Arab beda dengan huruf pada bahasa-bahasa lain. Kalau dalam bahasa Arab, huruf itu bukan alif, ba, ta, sa, jim, kha, ha, dan fa, dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi ada suatu ungkapan-ungkapan tertentu yang dimasukkan dalam kategori huruf. Apa itu misalnya? Apa itu? Misalnya min, dari, ila, ke. Ada lagi yang disebut dengan al-harfun nasbi, an, dan seterusnya, dan seterusnya. Kawan, adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk pada pembagian huruf. Anwa'ul harfi atau jenis-jenis huruf. Di dalam bahasa Arab, itu dikenal beberapa jenis huruf. Tetapi paling tidak, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan belajar 4 jenis huruf saja. Yang pertama itu adalah harfu jar, huruf jar. Harfun nasbi, huruf nasab. Harful jazmi, huruf jazm. Dan harful atfi, huruf ataf. Nah, apa itu huruf jar? Huruf jar itu secara sederhana mungkin kita bisa definisikan sebagai suatu huruf yang akan menjar kata benda yang datang setelahnya. Jadi setelah huruf jar, maka kata benda yang datang setelahnya itu pasti majrur. Pasti majrur. Entah itu dijar dengan kasrah dan yang lain-lainnya, atau ya akan dijar dengan kasrah dan beberapa tanda-tanda jar lain. Kemudian harfun nasbi. Maaf. Harfu jar itu, jadi ingat, harfu jar itu selalu bertemu dengan kata benda. Dia tidak bertemu dengan kata kerja dan kata yang lainnya. Kemudian al-harfun nasbi, huruf yang menasab kata kerja yang datang setelahnya atau al-fi'lu yang datang setelahnya. Jadi kalau harfu jar bertemu dengan kata benda, maka harfun nasbin dan juga harfu jazm itu bertemu dengan fi'il atau kata kerja. Kalau harfun nasbi menasab kata kerja yang datang setelahnya, maka harful jazmi menjazam kata kerja yang datang setelah. Kemudian yang terakhir itu adalah harful atfi, huruf ataf. Apa itu huruf ataf? Kata sambung. Jadi kata yang menghubungkan, suatu ungkapan atau huruf yang menghubungkan dua kata yang sama. Kata kerja, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sifat. Nah, mari kita lihat contoh-contoh daripada jenis-jenis huruf ini. Harfu jar itu ada beberapa jenisnya, meskipun di sini kita hanya memperkenalkan sekitar 7 saja dulu. Misalnya min, 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 dari, ila, 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 ke, an, tentang, ala, di atas, fi, fi, di atas, bi,
bi dengan li, kepunyaan. Kemudian harfu nasbi an, lan, idzan, kai, hatta, lam, lamul kai, lamul jumud. Harfu jazam lam, lamma, la nahia, alamma, lamul amri, dan masih beberapa jenis-jenis huruf jazam yang tidak dimasukkan di kolom ini. Kemudian harful atfi al-wawu, al-fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa yang akan kita bahas itu hanya harfu jar saja. Nah, sekarang kita masuk pada contoh harfu jar. Misalnya at-talibu yadhhabu ilal jami'ati. Jadi di sini fi. Kenapa jami'ati bukan jami'atu, bukan jami'ata? Karena ada ila, harfu jar. Pasti fi. Nomor 2, al-muhadir yajlisu 'alal kursiyyi. Kursi. Kenapa kursi? Karena ada kata ala. Nomor 3, nahnu narji'u minal jami'ati fis sa'atir rabi'ati. Nahnu narji' minal jami'ati fis sa'atir rabi'ati. Min jami'ati. Kenapa ada min? Fis sa'ati. Kenapa sa'ati bukan sa'atu, ada fi? Al-jawwalatu lil muwazzafi. Al-jawwalatu lil muwazzafi. Al-jawwalatu lil muwazzafi. Li muwazzafi. Kenapa fi? Ada kata li. Min, ila, an, ala, fi, bi, li. Motor itu kepunyaan. Jadi li bermakna kepunyaan. Motor itu kepunyaan pegawai. Terakhir, ana ufakkiru anil mustaqbali. Ana ufakkiru anil mustaqbali. Ana ufakkiru anil mustaqbali. Li. Kenapa li ada an? Ada an. Kawan-kawan sekalian atau adik-adik sekalian bisa dimengerti kan, karena tidak terlalu sulit. Nah, adik-adik sekalian, saya pikir itu saja dulu materi kita atau pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar materi-materi lain yang masih sangat dasar. Karena program ini memang merupakan program dasar. Saya pikir cukup sekian. Wa naktafi bihadza wallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa banyak belajar di rumah, karena yang akan menjamin Anda bisa berbahasa Arab atau tidak adalah Anda sendiri, seberapa sering Anda belajar di rumah. Kami hanya membantu saja bagaimana kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian bisa berbahasa Arab. Sekian.